Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah patut kita aturkan karena pada pagi hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk tetap beristiqomah melanjutkan kajian kita, yaitu kitab Nashwaihul Ibad, di mana pada pertemuan kali ini kita masuk pada makalah yang ke-37 yang menjelaskan tentang tips wasiat dari tips dari Sayyidina Ali untuk bisa menambahkan hafalan, kekuatan hafalan, dan bisa menghilangkan balgham. Dan balgham itu memang di dalam kitab Ta'lim Mutalim dijelaskan merupakan salah satu faktor penyebab manusia itu mudah lupa, yang sering menghambat kecerdasan otak. Baik, tidak perlu diperpanjang, kita buka pertemuan kali ini dengan pembacaan suratul Fatihah dengan harapan apa yang kita pelajari senantiasa dijadikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat dan barokah. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin sholih wa nafsu sholih muallif hadal kitab Syahiman Nawawi al-Bantani wa nafa'ana bihi wa bi'udumi fid dharaini amin amin. Liqad hajatina min hajatina al-akhirah sallallahu maqasidana yassarallahu umurana umuradina al-akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharaini amin amin wa ya mujibas sailin. Wal maqalatu tawidahu as-sabi'atu kang kaping 7 wa salasuna lan 30 iku an aliyin, dan riwayatake saking sahabat Ali karrama mugi mulyakake sinten Allah wajhahu ing selirane Sayyidina Ali wa radhiyallahu mugi ngridoni sinten Allah anhu ando saking niksa ing Sayyidina Ali annahu satemene Sayyidina Ali niki iku kola dawuh sinten Sayyidina Ali. Ini adalah merupakan tips dari beliau. Napa dawe salasun utawi perkara telu iku yazidanna bisa nambahi temenan apa salah fil hifdi ing dalam hafalan, fil dhihni kang tetep ing dalam ati, wa yuzhibanna lan bisa ngilangake teman apa salah al balghama ing balgham utawa riya wa utawi balgham iku ahadut tabai kang duweni salah sijine pira-pira tabiat al arbaati kang papat. Wa ya utawi arba'ah iku balgham wadamu iku balghamu wadamu lan getih, wasauda ulan kang ireng, wasofra ulan kang kuning. Jadi balgham itu memiliki tiga jenis. Ya, balgham itu sendiri atau riya seperti yang kita lihat, ya warnanya ya sudah kayak gitu. Terus kemudian yang masuk juga kategori balgham itu di dalamnya itu juga mengandung kadang keluarnya itu berupa darah. Untuk warnanya ada yang warnanya hitam, ada yang warnanya hitam, ada yang warnanya kuning. Lalu 3 hal yang bisa menambahkan kecerdasan otak di dalam hati, mencerdaskan otak dan memudahkan kita untuk memiliki pemahaman di dalam hati, dan serta bisa menghilangkan terhadap balgham yang menjadi penghambat kecerdasan otak itu sendiri. Itu apa? Ada 3 hal itu. Apa yang 3 hal? As-siwaku nyatane siwak, was-saumu lan puasa, wa qiraatul qur'ani lan maca al-Qur'an. Pintahan. Jadi ada 3 hal dawuhnya Sayyidina Ali yang bisa menghilangkan yang bisa menambahkan kecerdasan dan menghilangkan balgham. Balgham itu adalah riya. Ya, riya itu yang ketika kita terlalu banyak makan gorengan kadang,
Kalau di dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu ya memang memasukkan salah satu hal yang membuat kita itu sering lupa itu karena seringnya kita mengkonsumsi hal-hal yang menyebabkan banyaknya balgham atau riya di dalam diri kita. Nah, balgham itu yang menghambat kecerdasan otak itu balgham. Nah, faktor-faktor yang menyebabkan balgham yang saya tahu itu salah satunya itu adalah makan banyak gorengan. Terus balgham itu ya makan yang banyak gorengan, terus kayak makan terlalu banyak makan, terus terlalu banyak minum, itu juga menyebabkan balgham. Biasanya orang yang terlalu banyak balghamnya itu kadang orangnya mudah ngantuk. Nah, apa yang bisa menambah kecerdasan otak dan bisa menghilangkan balgham? Daungannya Sayyidina Ali itu ada 3. Yang pertama siwak. Ya siwak itu yang diperintahkan ya pakai kayu arok itu, pakai kayu itu yang biasanya kita beli murah kok, yang panjang sekian itu sekitar 10.000, itu pakai itu. Jadi geser 1, 2, 3, terus kemudian dia ke langit-langit. Jadi ke kanan dulu 1, 2, 3, terus kemudian ke langit-langit. Itu cara menggunakan siwak kayu arok. Kalau tidak, siwak itu bisa menggunakan segala sesuatu yang sifatnya itu kasar. Terus bagaimana dengan pasta gigi? Ya monggo lah, terserah, boleh juga pakai pasta gigi. Cuman ya kalau melihat dari fungsinya dia bisa menghilangkan menghilangkan bau mulut, itu oke lah. Atau dan bisa membersihkan gigi, oke lah, pasta gigi itu boleh dipakai. Cuman kalau pasta gigi itu tidak saya sarankan dipakai pada waktu Ramadan seperti ini gitu loh. Apalagi kita mau menggunakan pasta gigi menjelang kita setelahnya sahur mau masuk waktu subuh, kita sikatan dulu. Itu menurut itu terlalu berbahaya. Kenapa? Karena khawatir kalau pakai pasta gigi itu masih ada bekas sisa-sisa rasa yang kita gunakan. Nah, kalau itu sampai masih ada pada waktu masuknya sholat subuh, terus kemudian rasa itu sampai telan, itu batal. Karena rasa itu menunjukkan adanya benda. Sehingga rasa yang ditimbulkan dari setelahnya selesai kita menggigit gigi menggunakan pasta gigi, nah itu bisa membatalkan terhadap puasa yang kita lakukan. Nah, kalau pakai kayu arok itu tidak masalah. Kenapa? Ya karena memang tidak memiliki bekas gitu loh. Itu tidak masalah. Nah, cuman sebagian pendapat kalau sudah waktunya itu lepas dari waktu sholat zuhur, itu katanya makruh. Tapi berbeda pendapat, ada yang memperbolehkan. Tapi rata-rata pendapatnya itu makruh menggunakan siwak di waktu bulan Ramadan. Nah, siwak itu ketentuan sunnahnya itu boleh dilakukan kapan saja, fi kulli halin, di kapan saja. Dan itu menambah keutamaan kita dalam proses beribadah, dalam melaksanakan ibadah, itu siwak. Dan dari beberapa pengalaman itu siwak itu bisa membuat lisan kita lebih fasih. Dari beberapa pengalaman, dan saya juga pernah punya teman, beliau itu cadal, Mas. Yang sering dia lakukan itu terus siwakan setiap hari, setiap saat. Alhamdulillah belum lama ini saya bertemu, lisannya sudah fasih gitu. Itu pengalaman. Ya seperti itulah. Tapi intinya siwak itu sanggup menambah kecerdasan otak dan bisa menghilangkan yang namanya balgham. Luku menggunakan siwak itu adalah sunnah. Untuk siwak seperti tadi. Terus kemudian yang kedua itu adalah saum, puasa. Puasa, sumu tasihu, puasalah kamu maka niscaya kamu akan memiliki kesehatan. Sumu tasihu, itu salah satu dawuh
Salah satu dawuhnya Kanjeng Nabi, puasalah kalian, niscaya kalian akan mendapatkan kesehatan. Ya mungkin ya ini, ya memang ya sumu tasihu. Jadi kan balgam itu seperti itu, adalah sesuatu yang mengganggu kesehatan, kecerdasan, kesehatan otak kita. Artinya otak kita tidak semakin cerdas karena banyaknya balgam yang ada di dalam diri kita, sehingga ketika kita berpuasa, puasa ini dawuhnya Sayyidina Ali sanggup mengurangi balgam, maka berpuasalah. Cuman puasa yang diperbolehkan itu yang puasa yang dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Yang tidak boleh itu adalah puasa wisol, jadi terus satu hari satu malam itu tanpa membatalkan sama sekali, itu tidak boleh. Dan ada beberapa waktu yang memang tidak diperbolehkan untuk berpuasa, seperti di ayyamit tasyrik, terus di 2 hari raya, di ayyamit tasyrik, terus 2 hari raya, dan hal-hal yang lain mungkin tidak bisa kita jelaskan di sini karena kita sekarang tidak fokus membahas tentang masalah fikih. Intinya puasa diperbolehkan. Puasa itu selain hukumnya sunnah seperti puasa Senin Kamis, seperti puasa awal bulan, akhir bulan, dan pertengahan bulan, itu kan sunnah. Nah, puasa itu sendiri, kata dawuhnya Sayyidina Ali, bisa menghilangkan balgham dan bisa menambah kecerdasan otak. Artinya memperkuat daya hafalan kita yang ada di dalam hati. Itu yang kedua, yaitu puasa. Dan yang ketiga itu adalah dawuhnya Sayyidina Ali, qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran itu dawuhnya Sayyidina Ali bisa menambah kecerdasan otak, memberikan kemampuan kita menambah kemampuan kita itu dalam kemampuan untuk bisa menghafal. Itu qiraatul Quran. Selain ada hadis yang mengatakan adalah khairun nas man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Selain ada hadis yang mengatakan bahwasanya amalan sebaik-baik manusia adalah mereka yang senantiasa mau belajar Al-Qur'an wa 'allamahu, dan mau mengajarkannya. Jadi selain kita mendapatkan bisa melaksanakan amalan Quran yang merupakan penyebab kita menjadi sebaik-baik manusia berdasarkan hadis tadi yang kita bacakan, ini juga sangat membantu kepada kecerdasan kita, kemampuan kita untuk bisa menghafal dan bisa menghilangkan balgham yang ada di dalam diri kita. Itu 3 tips kata Sayyidina Ali, 3 hal yang bisa menambahkan kecerdasan dan menghilangkan balgham, 3 hal yang bisa menambah kecerdasan di dalam hati dan menghilangkan balgham, yaitu adalah siwak atau sikat gigi lah kalau mau diartikan sikat gigi. Yang kedua itu adalah puasa, dan yang ketiga itu adalah qiraatul Quran. Semoga tips ini bisa kita amalkan, dan kalau perlu kita latih kepada anak kita yang masih dalam proses belajar. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat, dan semoga sekali lagi betul-betul Allah memberikan kekuatan kita untuk bisa istiqomah dalam menjalani setiap kehidupan dengan mengisinya dengan semua kebaikan. Akhirul kalam, kita tutup dengan pembacaan surat Al-Fatihah ala halina wa ala kulli niyatin shaliha wa ala khusus wa mu'adid hadal kitab alaihi wa ala sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istauda'tuka ma qara'tuhu farduthu ilayya inna hajati ilayhi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.